Oke, untuk paruh semester pertama kemarin sama siapa? Ibu Dian. Bu. Budian. Oh, sama. Oke. Oke, seperti biasa ya, kita sebelum mulai kuliah, kita akan diskusikan terlebih dahulu. Kita akan sepakati terlebih dahulu teknis perkuliahan dan juga evaluasi yang Bu, mohon maaf, perkuliahan. Rian hadir ya Bu. Tadi telat masuk dikarenakan jaringannya tidak stabil ya Bu. Oh ya, oke. Lengkap ya, berarti ya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi kita akan sepakati terlebih dahulu teknis perkuliahan dan juga evaluasi ya. Untuk teknis perkuliahan 3 SKS ya. 3 SKS teori. Kemudian untuk di hari biasa selain Ramadan kita mulai pukul berapa? Pukul 8.50 ya? Iya betul. Iya nggak? Iya Bu, 8.50. Oke, 8.50 sampai berapa? 12.20 Bu. Sorry, berarti bukan 2 SKS ya, 3 ya? 3 atau 4 ya? Saya lupa. Nah, kita lihat RPS ya saja. Dua ya, 2 SKS ya sebenarnya. Oke, 2 SKS kali. Kemudian ya perkuliahan dilaksanakan secara kita sudah diperbolehkan ya kalau mau luring, tapi mengingat kondisi saat ini kita masih akan daring terlebih dahulu ya sampai nanti lebih kondusif, dan juga mengingat pada saat ini itu kakak-kakak tingkat kalian, jadi yang tingkat 3 itu lagi full TA di lab, jadi di sini dan kalau misalkan melewati musim TA kita bisa pertimbangkan kembali apakah kita akan mau melakukan luring atau daring. Ya, kemudian maksimal keterlambatan berapa menit kira-kira teman? Maksimal keterlambatan yang masih bisa ditoleransi. Kira-kira berapa menit? 10 menit cukup? Cukup nggak 10 menit? Mungkin 15-20 menit ya Bu, kalau misalkan sarannya gitu. Soalnya kan kadang ada jaringan internetnya itu ada yang terganggu seperti itu Bu. 15 ya, jangan 20 menit kelamaan. 15 ya? Iya Bu. Maksimal keterlambatan 15 menit untuk perkuliahan. Kemudian jika nanti kita kuliah luring, mari kita sepakati bersama bahwa ketika nanti kita kuliah luring, kita wajib untuk menggunakan masker selama jam kuliah ya, meskipun kadang sesak gitu ya, kadang agak agak sesak dikit pakai masker, kemudian
izin untuk melepas itu nggak boleh ya. Jadi selama perkuliahan luring wajib menggunakan masker. Jadi maskernya harus selalu on. Ini berlaku sebenarnya untuk praktikum ya. Jadi biasanya teman-teman itu kalau praktikum karena kegiatannya fisik sekali kan kalau praktikum, terus kadang merasa agak sesepi gitu, agak pengen udara yang segar gitu. Jadi maskernya diturunin atau maskernya dilepas itu sebenarnya nggak boleh ya, karena kita masih dalam suasana pandemi, jadi ya kita berani praktikum luring, berarti kita juga harus konsekuen ya, kita harus komit untuk menggunakan masker. Ya. Ini untuk teknis perkuliahannya, ada yang mau ditambahkan? Yang perlu kita sepakati? Cukup ya? Oke, nah kalau teknis perkuliahan sudah sepakat, kita beralih ke evaluasi ya. Evaluasi di sini adalah nilai maksudnya ya. Jadi ini adalah poin-poin penilaian. Biasanya saya defaultnya seperti ini. Jadi selama perkuliahan biasanya saya akan berikan tugas. Tidak mesti setiap minggu sekali sih, tapi biasanya saya akan memberikan tugas. Kemudian tugasnya itu dikumpulkan di e-learning. Statistiknya sudah ada e-learning belum ya? Belum ada, Bu. Oke, nanti saya buat. Kemudian untuk tugas biasanya saya kasih waktu 1 minggu. Jadi misalkan kita kuliah hari ini, terus nanti ada tugas, berarti teman-teman punya kewajiban untuk mengumpulkan via e-learning maksimal di hari yang sama pukul 23.59, gitu ya, itu untuk tugasnya. Nah, untuk porsi tugasnya itu 40% dari nilai akhir teman-teman, di mana 60%-nya itu dari UAS, ya. Jadi pesan saya adalah kerjakan tugasnya semaksimal mungkin, karena ini itu dihitung loh, tugas itu tuh selalu diperiksa ketika teman-teman mengumpulkan saya ya. Jadi sangat sayang sekali kalau tidak mengerjakan tugas. Ya, jadi tugasnya 40%, UAS-nya 60%. Ini nilai dari saya ya. Nanti kalau nilai dari Budian, mungkin teman-teman sudah sepakati tersendiri dengan Budian komponen evaluasi. Gitu ya. Oke, untuk kontrak perkuliahan ada yang mau ditanyakan? Saya tambahin ya. Untuk teknis perkuliahan selama kuliah daring, untuk menghemat kuota teman-teman dan supaya tidak berat di laptop, diperbolehkan off cam, namun harus tetap standby. Karena biasanya saya akan di tengah perkuliahan saya akan cek ya, saya randomly aja, random banget ngecek apakah teman-teman standby atau enggak. Ya, jangan sampai ketika dipanggil ternyata tidak ada gitu ya. Boleh ke kamar mandi, boleh mengambil minum, tapi silakan confirm dulu di grup ya, di grup chat di Zoom. Ya, jadi off cam boleh, kemudian minum boleh, ngemil juga boleh, tapi jangan makan nasi padang ya, apalagi lagi puasa nggak boleh ya. Oke, kalau nggak puasa boleh minum, boleh makan, boleh ngemil, tapi jangan makan besar ya, langsung makan besar nanti ngantuk. Kalau ngemil-ngemil kacang gitu boleh, ngopi boleh.
Oke, gitu ya. Jadi saya bacakan kembali kontrak perkuliahan kita untuk teknis perkuliahan. Jadi kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori. Kita di jam reguler kita akan mulai pukul 8.50 sampai 12.20 gitu ya. Kemudian untuk perkuliahan dilaksanakan secara luring daring sesuai dengan kondisi. Tapi untuk saat ini kita akan daring terlebih dahulu ya. Kemudian untuk maksimal keterlambatan mengikuti kuliah adalah 15 menit. Kemudian untuk kuliah luring wajib menggunakan masker selama kuliah tanpa alasan tidak menerima alasan apapun ya, harus menggunakan masker. Kalau dirasa perlu membuka masker silakan izin keluar, buka maskernya di kamar mandi sendirian ya, tidak bersama dengan orang lain. Kemudian selama kuliah daring diperbolehkan off cam namun harus tetap standby ya. Untuk evaluasi ada 2 komponen di sini. Untuk tugas 40%, di mana tugas biasanya dikumpulkan ke e-learning. Nanti akan saya bukakan course e-learning-nya. Kemudian deadline-nya bisa 1 minggu kalau saya ya. Kalau saya kasih tugas bisa deadline 1 minggu. Kemudian untuk UAS komponen porsi penilaiannya adalah 60%. Jadi pesan saya adalah kerjakan tugas dengan baik karena itu nantinya akan membantu nilai akhir dari teman-teman. Ya, 40% kan besar ya, lumayan. Gitu. Oke, begitu untuk kontrak perkuliahan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita akan memulai kuliah kita pada pagi hari ini. Yang mau off-cam boleh silahkan kalau mau off-cam. Saya izin share screen ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Untuk materi minggu ini itu adalah uji 1 sampel. Jadi ini melanjutkan materi sebelumnya ya bersama Bun Dian. Kita akan mulai masuk ke uji beda ya. Jadi uji beda itu ada uji 1 sampel, uji 2 sampel, kemudian ANOVA dan lain-lain. Untuk mengawali pertemuan kita akan mempelajari mengenai uji 1 sampel terlebih dahulu ya. Nah, ini tadi kontrak perkuliahan kita tadi. Nah, untuk sasaran dari dari uji 1 sampel ini adalah yang pertama, teman-teman diharapkan mampu mendefinisikan hipotesis dan uji hipotesis. Jadi ini adalah 2 hal yang berbeda. Nanti kita akan diskusikan bersama apa itu hipotesis dan apa itu uji hipotesis. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai 5 langkah dalam melakukan prosedur uji hipotesis ya. Jadi ada langkah pertama menentukan H0, H1 dan lain-lain sampai nanti kita memperoleh hasil dari pengujian hipotesis kita. Kemudian yang ketiga kita akan berdiskusi mengenai uji hipotesis one tail atau 1 sisi dan two tail atau 2 sisi. Kadang disebutnya 1 sisi, kadang disebutnya 1 arah, boleh ya, 1 sisi atau 1 arah, arah kiri, arah kanan, dan juga 2 sisi. Kemudian yang keempat, kita nanti akan belajar untuk melakukan uji hipotesis rata-rata dari populasi. Ya, kita akan belajar menghitung uji hipotesis rata-rata populasi. Kemudian nanti kita akan
belajar memutuskan kira-kira bisa diterima atau tidak, ya. Oke. Yang kelima melakukan hipotesis proporsi populasi, namun yang kelima sepertinya di minggu depan saja ya, kita akan melakukan sampai uji hipotesis rata-rata populasi saja. Kemudian nanti kita akan mendefinisikan tipe 1 dan juga tipe 2 dari error. Ya. Oke, nah apa sih sebenarnya hipotesis? Hipotesis itu pada dasarnya adalah dugaan ya. Jadi hipotesis adalah dugaan yang menyatakan nilai dari suatu parameter populasi yang dikembangkan untuk uji statistika. Oke, jadi hipotesis itu adalah prinsipnya, hipotesis itu adalah dugaan yang menyatakan tentang nilai parameter. Nah, parameternya itu apa sih? Gitu ya. Parameternya bisa rata-rata atau mu, ya. Rata-rata atau mu, kemudian varians atau sigma square, sigma kuadrat, dan juga proporsi atau P. Ini adalah parameter yang kita duga terlebih dahulu, gitu ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya gimana sih hipotesis itu? Nih ada contoh 1 ya. Rata-rata penghasilan bulanan seorang lulusan teknik kimia itu adalah sekitar lulusan teknik kimia 5 juta rupiah, gitu ya. Banyak atau sedikit nih 5 juta? Sesuai ekspektasi kalian nggak? Gaji lulusan teknik kimia 5 juta? Kayaknya sih lebih ya, Bu. Enggak, Bu. Maunya berapa? 15, Bu. Wow, bisa sih. Ya, minimal 7 mungkin. Minimal 7 ya. Oke, kalau bisa langsung 2 digit, Bu, gitu ya. Amin. Semoga ya. Oke, tapi ini kan rata-rata ya, jadi kita gunakan data ini aja dulu ya. Apa ya 5 juta dulu. Mungkin ini apa namanya fresh graduate, jadi 5 juta dulu. Oke, rata-rata penghasilan bulanan seorang lulusan teknik kimia adalah 5 juta rupiah. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh hipotesis. Berarti parameternya apa di sini? Yang diduga itu parameternya apa? Parameternya adalah? Yang pertama rata-rata, Bu. Rata-rata. Iya. Oke, atau mu. Oke, parameternya adalah rata-rata. Jadi, statement ini itu menduga bahwa parameter populasi yang berupa rata-rata dari penghasilan bulanan alumni Tekim itu adalah 5 juta rupiah. Ya. Oke. Nah, yang kedua ada hipotesis yang kedua di sini ada 20% dari seluruh lulusan mahasiswa teknik kimia sudah diterima bekerja. Berarti apa ini parameternya? Oh, parameternya. %20 ya. Berarti yang di parameternya apa? Proporsi ya, atau persentase. Ya kan? Kalau yang atas rata-rata, yang bawah adalah proporsi. Nah, terus kenapa gitu? Terus kenapa kalau misalkan kita udah memiliki hipotesis, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Kembali lagi ke definisi dari hipotesis. Hipotesis adalah dugaan. Karena ini sifatnya masih dugaan, hipotesis ini masih sifatnya adalah dugaan. Kita harus mengkonfirmasi apakah dugaan ini benar atau salah.
Bagaimana cara mengkonfirmasinya? Dengan dilakukannya uji secara empiris menggunakan data. Ya, jadi karena hipotesisnya itu masih dugaan, bisa benar bisa salah dong. Kayak tadi ya, hipotesisnya rata-ratanya salary alumni Tekim itu 5 juta gitu ya. Bisa benar bisa salah. Semoga aja salah gitu ya. Semoga salah, harusnya lebih dari itu gitu ya kan. Nah, untuk bisa mengkonfirmasi dugaan tadi, kita harus melakukan uji secara empiris berdasarkan data. Jadi kita akan collecting the data, apa namanya, alumni Tekim nih yang sudah bekerja kira-kira berapa sih gajinya gitu ya. Kita akan mengkonfirmasi itu menggunakan data yang ada. Disebut dengan langkah pengujian tersebut disebut dengan uji hipotesis. Nah, jadi uji hipotesis adalah prosedur berdasarkan sampel atau teori probabilitas yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis tersebut itu masuk akal dan tidak boleh ditolak atau tidak masuk akal dan harus ditolak. Jadi ada dua kemungkinan pasti ya. Jadi ini adalah prosedur untuk menentukan apakah hipotesis awal tadi itu masuk akal dan tidak boleh ditolak. Artinya masuk akal, berdasarkan uji hipotesis emang benar gaji lulusan teknik kimia itu 5 juta gitu. Oke, berarti kita harus menerima dengan lapang dada bahwa gaji kita hanya 5 juta gitu ya. Tapi kalau berdasarkan uji hipotesisnya, berdasarkan data yang ada itu apa namanya, tidak angka 5 juta itu tidak masuk di akal, maka harus ditolak, harus dibetulkan ya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari uji hipotesis? Salah satunya adalah dengan membantu pengambilan keputusan, gitu ya. Contohnya di sini, misalkan ada seorang bupati, gitu ya. Ini adalah bupati. Ini adalah seorang bupati yang membawahi kecamatan A, B, dan C, gitu ya. Nah, Bapak Bupati ini harus memutuskan apakah atau harus menentukan kecamatan mana antara A, B, dan C ini yang harus di lockdown terkait dengan meningkatnya kasus COVID-19. Misalkan ya ini, misalkan. Oke, nah untuk dengan mempertimbangkan apa namanya aspek ekonomi, sosial dan lain-lain, dia harus membuat keputusan kecamatan mana nih yang harus di lockdown gitu ya. Kalau misalkan kita lockdown semua, maka ekonomi pasti berdampak, sosial pasti berdampak gitu ya. Untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia harus mengambil keputusan kira-kira mana sih yang paling tinggi nih atau paling beresiko nih di antara kecamatan ini terkait dengan meningkatnya kasus COVID-19 yang ada, gitu ya. Nah, tentunya pendataan lengkap atau melalui apa namanya sensus itu sangat opsi prioritas ya, opsi prioritas mengingat hasil perhitungan yang apa namanya yang akurat gitu ya, tapi pasti membutuhkan tenaga yang ekstra, kemudian waktu yang ekstra juga gitu ya, bisa jadi biaya ekstra juga. Sedangkan Bapak Bupati harus memutuskan cepat nih gimana gitu ya, misalkan harus lapor ke pejabat di atasnya gitu ya. Nah, maka opsi selain apa namanya selain pendataan lengkap, Bapak Bupati punya opsi dengan cara melakukan pengujian hipotesis. Jadi dari kecamatan A kita ambil sampel, gitu ya, kemudian kecamatan B kita ambil sampel, kecamatan C kita ambil sampel, sehingga nanti akan diperoleh
proporsi sampel untuk kecamatan A, kecamatan B, dan juga kecamatan C. Di mana proporsi inilah nanti yang digunakan untuk dilakukannya statistik uji. Gitu ya. Kemudian dari hasil statistik uji nantinya akan digunakan untuk pengujian hipotesis. Sehingga nanti akan diperoleh hasilnya apakah hipotesis tersebut itu bisa diterima atau harus ditolak gitu ya. Jadi itu untuk membantu untuk pengambilan keputusan gitu. Nah, contoh lain misalkan pada saat pemilu gitu ya, ada LSM. Oke, saya hapus dulu. Pada saat pemilu ada bukan LSM sih, lembaga survei ya, lembaga survei quick count misalkan gitu ya. Nah, ini ada lembaga survei yang ingin mengetahui persentase suara dari suatu pasangan calon tertentu, misalkan pasangan calon satu gitu ya. Nah, untuk idealnya adalah data yang disajikan itu berdasarkan dari data perhitungan surat suara satu persatu gitu ya, seperti yang dilakukan oleh panitia pemilih itu TPS ya, tempat pemungutan suara. Nah, gitu ya, itu idealnya. Tapi pasti membutuhkan waktu yang panjang kan, karena harus harus dihitung satu persatu terlebih dahulu, harus divalidasi dan lain-lain. Nah, si lembaga survei tadi butuh hasil yang cepat gitu ya, karena dia kan fungsinya untuk quick count gitu ya, perhitungan cepat, sehingga dia bisa menggunakan hipotesis. Jadi di kecamatan A misalkan untuk paslon 1 berapa sih kira-kira dapat suaranya, yang kecamatan B berapa, C berapa. Kemudian diambil sampel sehingga didapatkan proporsi kecamatan A, proporsi kecamatan B, dan proporsi kecamatan C, gitu ya. Kemudian dilakukan statistik uji dan pengujian hipotesis. Gitu. Sehingga nanti akan diperoleh nih kira-kira paslon A di kecamatan kira-kira di kecamatan mana paslon A itu memperoleh suara yang unggul atau suara yang banyak, atau sebaliknya kira-kira di kecamatan mana paslon tersebut itu pemilihnya sedikit ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah 5 langkah uji hipotesis ya. Jadi ada 5 tahapan dalam melakukan uji hipotesis tadi. Yang pertama adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Teman-teman sudah belajar hipotesis nol dan hipotesis alternatif? Halo. Halo. Sudah belajar belum? Cek.
Ya, Bu. Ya Bu, ada. Sudah belajar hipotesis nol? Sudah, Bu, tapi boleh kalau mau di-review lagi. Oke. Apa sih hipotesis nol? Ada yang masih ingat? Kayak standarnya gitu, bukan? Standar. Ada lagi? Kondisi netral dari hal yang ingin dibuktikan, bukan, Bu? Kondisi netral dari hal yang ingin dibuktikan. Oke. Boleh. Ada lagi? Hipotesis tadi apa sih definisinya? Dugaan. Dugaan. Dugaan ya. Berarti kalau hipotesis nol itu adalah dugaan awal. Ya. Atau suatu kondisi yang harus dibuktikan. Atau tadi ya. Jadi langkah pertama kita harus menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah dugaan awal. Kalau hipotesis alternatif itu adalah kebalikannya atau lawan dari hipotesis nol. Oke. Kemudian yang kedua kita harus menentukan taraf signifikansi atau alfa. Kemudian kita hitung nilai dari statistik uji. Kemudian dari nilai yang diperoleh kita bisa menentukan wilayah kritis atau wilayah tolak dari H0. Setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan apakah H0 dapat ditolak atau gagal ditolak. Gagal tolak itu maksudnya berarti H0-nya benar atau H0-nya diterima. Gitu ya. Jadi ini adalah 5 langkah uji hipotesis. Oke, untuk mengingat kembali H0 dan H1 ya. H0 adalah hipotesis awal tadi ya, dugaan awal, sedangkan H1 adalah lawannya ya. Atau hipotesis alternatif biasanya disebutkan. Nah, H0 biasanya selalu diasumsikan bahwa H0 tersebut benar gitu ya, sehingga harus dibuktikan dengan menggunakan H1. Nah, dalam melakukan uji, maka digunakan sampel acak atau N yang dipakai untuk menolak H0. Jadi disimpulkan tidak menolak H0 itu tidak berarti bahwa hipotesis 0 itu benar, hanya menunjukkan bahwa kita tidak punya cukup bukti loh untuk menolak hipotesis atau dugaan awal tersebut gitu ya. Jadi kalau kita memutuskan untuk tidak menolak H0 itu bukan berarti bahwa H0 tersebut sudah pasti benar gitu ya, hanya saja kita nggak punya cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut. Kemudian dengan menolak hipotesis nol, maka bisa menunjukkan bahwa hipotesis alternatifnya yang mungkin benar, gitu ya, atau H1-nya yang benar. Nah, untuk H0 biasanya selalu ditunjukkan dengan kesetaraan, gitu ya. Disebutkan dengan sama dengan atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan gitu. Itu biasa dari H0. Cirinya adalah ada unsur sama dengannya pokoknya, entah sama dengan beneran atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Itu adalah ciri dugaan awal atau H0 gitu ya. Nah, untuk H1 biasanya cirinya adalah tidak sama dengan gitu ya, sama dengan strip gitu atau kurang dari aja atau lebih dari aja, nggak ada sama dengannya ya. Itu biasanya yang mencirikan mana yang menjadi H0, mana yang menjadi H1. Untuk jenis pengujian hipotesis itu secara general ada dua ya. Ada uji hipotesis satu arah.
dan ada uji hipotesis dua arah. Kalau tadi satu sisi, dua sisi gitu ya, itu sama. Satu sisi, satu arah itu sama ya maksudnya. Nah, untuk uji hipotesis satu arah itu ada dua, di mana ada uji hipotesis sisi kiri dan juga ada uji hipotesis sisi kanan. Nah, maksudnya gimana ini gitu ya? Maksudnya misalkan di sini ada untuk hipotesis satu arah dulu ya, satu arah yang sisi kiri misalkan ya. Di sini ada H0, di mana H0 itu sama dengan theta, lebih dari sama dengan theta 0, atau di sini ada parameter populasi, di mana parameter populasi itu lebih dari atau sama dengan dari nilai populasi sebagai dugaan awalnya ya pada saat 0. Kalau hipotesis sisi kanan berarti adalah parameter populasi di mana nilainya kurang dari atau sama dengan dari nilai populasi pada dugaan awal, gitu ya, atau theta 0-nya. Ya, bisa dicermati di sini ya. Kalau hipotesis sisi kiri di sini lebih dari sama dengan, sisi kanan itu kurang dari sama dengan. Sedangkan untuk hipotesis dua arah berarti di sini adalah parameter populasi, di sini theta ya. Parameter populasi itu sama dengan nilai populasi pada dugaan awal atau pada kondisi nolnya. Itu untuk H0-nya. Gitu ya. Terus apa yang membedakan dengan H1 gitu ya? Untuk H1 sisi kiri berarti parameter populasi kurang dari nilai populasi pada dugaan awal gitu ya. Untuk sisi kanan berarti lebih dari sini, lebih dari. Kemudian untuk yang dua arti lawannya dari sama dengan, tidak sama dengan gitu ya. Pokoknya kalau H1 itu atau hipotesis alternatif itu adalah lawan dari H0-nya. Kalau di sini lebih dari, berarti H1-nya adalah kurang dari. H0-nya kurang dari, berarti H1-nya adalah lebih dari. H0-nya sama dengan, berarti H1-nya adalah tidak sama. Atau tidak sama dengan, bukan sama dengan. Oke, jadi ciri dari H0 tadi ya, dia pasti ada unsur kesetaraan yang ditandai dengan sama dengan. Ya, tidak sama dengannya. Kalau yang H1 nggak ada. Gitu ya. Nah, ini ada contoh, misalkan ini adalah susu kotak ya. Ini adalah susu kotak yang sering teman-teman beli mungkin ya. Di sini itu tidak begitu terlihat ya. Isinya itu 250 ml. Ini yang kemasan 250 ml. Nah, dilakukan uji hipotesis mengenai isi dari susu kotak tersebut. Apakah benar 250 ml atau tidak? Ketika kita menggunakan uji hipotesis sisi kiri, maka H0-nya itu adalah isi susu, dia lebih dari atau sama dengan 250 ml. Sehingga H1-nya itu kebalikannya ya, isi susu kurang dari 250 ml. Kalau kita menggunakan uji hipotesis sisi kanan, berarti H0 adalah isi susu kurang dari sama dengan 250 ml. Sedangkan H1-nya kebalikannya, berarti lebih dari 250 ml. Ketika kita melakukan uji hipotesis dengan dua arah, maka H0-nya adalah isi susu sama dengan 250 ml. H1-nya kebalikannya, tidak sama dengan 250 ml. Tidak sama dengan di sini berarti isi susu bisa lebih besar atau lebih kecil dari 250 ml. Ya, itu kalau kita menggunakan uji hipotesis dua arah. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk jenis pengujiannya ada dua, secara garis besar ada dua, satu arah dan juga dua arah. Di mana untuk satu arah kita bisa menggunakan uji hipotesis sisi kiri saja atau sisi kanan saja, gitu ya. Kalau kita melakukan uji hipotesis dua arah berarti kita melakukan uji hipotesis dari kiri kanan, gitu ya, karena dua arah.
Nah, ini adalah contoh penentuan H0 dan H1 pada pengujian hipotesis nih ya. Kita akan coba tentukan mana sih apa sih H0-nya, apa H1-nya gitu ya. Oke, contoh yang pertama, menurut seorang ahli keuangan, rata-rata pendapatan warga di kecamatan A per bulan itu kurang dari 8 juta. Apakah hal itu benar? Oke. Untuk melakukan uji hipotesis, kita tentukan dulu, pastikan H0-nya apa, H1-nya apa. Oke. Oke, H0-nya apa, H1-nya apa? Ada yang mau mencoba? Oke, satu dulu aja. Berarti parameternya apa yang dikaji di sini? Rata-rata pendapatan. Bu. Rata-rata. Oke, berarti kita tulis dulu ya. Di sini pasti mu, di sini pasti mu. Oke, kemudian apa lagi key point-nya atau kata kuncinya? Kurang Kurang dari 8 juta. 8 juta. Kurang dari 8 juta, ya kan? Kurang dari 8 juta. Oke, kita kunci di sini. Nah, kurang dari 8 juta jika dilihat dari jenis uji hipotesisnya yang menggunakan atau ada unsur kurang darinya, itu uji hipotesis apa jenisnya? Di hipotesis sisi kanan. Kiri. Uji hipotesis sisi Yang kurang dari, Ibu. Kurang dari Iya, atau kurang dari sama dengan, Bu? Kurang dari masih sisi kiri. sisi kiri ya, kurang dari kan di sini per bulan kurang dari, berarti kan gini ya, 8 juta. Berarti kita menggunakan pengujian satu sisi, yaitu sisi kiri, gitu ya. Berarti ini pernyataan ini akan menjadi H0 atau H1? H1. H1 ya, berarti H1 sama dengan rata-rata dari populasi kurang dari 8 juta. Sehingga H0-nya apa? Kebalikannya dari kurang dari? Lebih dari. Besar sama dengan kalau dari sisi kiri. Lebih dari sama dengan 8 juta. Oke, sip. Gitu ya. Jadi ketika ada apa namanya, ada statement gitu ya, ada dugaan awal gitu ya, dugaan awal, maka kita tentukan dulu nih H0. Yang pertama kita tentukan adalah kira-kira dari pernyataan tersebut kita bisa melakukan uji hipotesis dari mana nih gitu ya. Dari pengujian jenis pengujian satu sisi kah atau dua sisi kah? Kalau satu sisi yang kiri atau yang kanan gitu ya, disesuaikan dengan apa sih yang di state dari kalimat pengantarnya gitu ya. Kemudian setelah itu lihat parameternya apa ya, parameternya apa di sini, rata-rata, berarti pakai mu ya gitu. Jadi dari step di atas kita bisa tentukan bahwa kurang dari berarti pakai sisi kiri gitu ya. Kalau lebih dari pakai sisi kanan. Berarti pakai apa? Kalau sama dengan Dua sisi. Dua arah. sisi. Ya, boleh dua sisi atau dua arah boleh. Oke, gitu ya. Oke, kemudian apa namanya, kalau sudah diketahui salah satunya, berarti kan kita sudah bisa menentukan ya, dari statement kita bisa menentukan apakah dia menjadi H0 atau H1 gitu ya. Kemudian kalau sudah dapat satu kan tinggal cari yang berlawanan dari statement sebelumnya gitu ya. Kalau di sini berarti sebagai H1 karena dia kurang dari, berarti sebagai H1. Tinggal H0-nya kita definisikan lawan dari H1 atau lawan dari kurang dari. Oke,
Oke, yang nomor 2 ini nomor 1. Yang nomor 2 silahkan dicoba. Ini sudah ada apa namanya kisi-kisinya ya. Nomor 2 itu pengujian satu sisi bagian kanan. Kalau yang nomor 3 itu pengujian 2 sisi. Oke, silakan diamati dan dicoba. Nanti kita lihat sama-sama. Hanya menentukan H1 dan H0-nya saja, Bu. Iya, ya H1 dan H0-nya dulu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, yang nomor 2 bisa dibantu? H0-nya Untuk H0-nya mu lebih kecil sama dengan 45%. ya. Lalu untuk H1-nya mu lebih besar dari 45%. Oke. Nomor 3 sekalian? Nomor 3, H0-nya mu sama dengan 2.500. Mio. Nomor 3 Mio. Tulis aja. Oh, Iya kan, Bu? Mu bukan sih? oh Kalau sorry. misalkan yang dua arah. Ini saya salah soalnya kurang lengkap. Oke, saya lengkapi dulu ya soalnya ya. Menurut pendapat seorang dokter, kebutuhan kalori pria dewasa rata-rata per hari adalah ya benar berarti mu ya. Oke, berarti H0-nya sama dengan mu? Sama dengan 2.500. Kalau H1-nya mu tidak sama dengan. Oke, terima kasih. Tadi dengan siapa? Dani, Ibu. Dani ya. Oke, thank you Dani. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ibu, Gimana? proporsi mu juga. Dengan bisa diulangi agak kurang jelas suaranya. Ini Bu kalau proporsi mu juga atau Oh iya, kayak gini? lambangnya ya. P harusnya. Salah. Berarti ini adalah proporsi ya. Berarti Iya. harusnya adalah P. P. Oke, ini juga P. Selain ini tadi rata-rata ya, benar ya. Jadi sudah benar mu. Gitu. Oke, sudah? Setuju yang lain? Ya Bu, setuju. Itu ya. Udah ya, udah nggak bingung kan H0 dan H1 itu apa? Bisa diikutin ya. Ya Bu. Bisa, Bu. Sip. Nah itu tadi H0 dan H1 ini sebenarnya flashback saja. Seharusnya teman-teman sudah pernah ya. Jadi makanya tadi teman-teman juga lumayan cepat ya
memahami H0 dan H1. Oke, jadi teman-teman yang pertama kali dilihat adalah kira-kira bisa melakukan pengujian dengan jenis uji hipotesis apa, gitu ya. Kemudian dilihat parameternya. Parameternya itu apa yang di situ, apakah rata-rata, proporsi, atau yang lainnya, gitu ya. Kemudian baru kita bisa tentukan H0 dan H1. Salah satu dulu, kemudian hipotesis lainnya sebagai lawan dari hipotesis yang sudah kita Oke, berarti untuk langkah pertama, penentuan hipotesis 0 dan hipotesis 1 sudah bisa ya untuk langkah pertama. Jadi dari 5 langkah uji hipotesis, teman-teman sudah bisa menentukan atau sudah bisa menyelesaikan tahap pertama, bisa menentukan hipotesis awal dan juga hipotesis alternatif. Ya. Kemudian yang kedua, bisa menentukan taraf signifikansi atau alfa, biasanya diketahui ya, sudah diketahui di dalam soal. Jadi kita skip. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung nilai dari statistik uji. Yang ketiga adalah menghitung nilai dari statistik uji. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu nih, statistik uji itu apa sih gitu ya. Nah, statistik uji itu merupakan fungsi pengubah acak untuk mendapatkan nilai yang digunakan pada pengujian hipotesis statistik gitu ya. Untuk pengujian statistik uji ini bisa ada dua jenis ya. Ketika varian populasi atau standar deviasi dari populasi itu atau sigmanya diketahui, dan ketika sigmanya tidak diketahui. Prinsipnya sama, cuma nanti formulanya aja yang berbeda, gitu ya. Jadi ada untuk melakukan statistik uji itu ada dua alternatif ketika varians dari populasi atau standar deviasi populasi ini diketahui dan ketika tidak diketahui. Ketika tidak diketahui maka digunakan standar deviasi dari sampel saja, bukan dari populasi. Ya. Ini contohnya. Ini contoh uji hipotesis rata-rata untuk jumlah sampel besar dengan varian populasi yang diketahui. Ya, ketika diketahui taunya maka digunakan statistik uji distribusi Z ya. Jadi kita akan menghitung Z-nya di mana Z hitung itu sama dengan X bar min mu dibagi dengan sigma dibagi akar dari N gitu ya, di mana X bar ini apa? X bar apa? Rata-rata sampel, Ibu. Rata-rata sampel. Oke. Mu apa? Mu adalah nilai rata-rata pada H0 ya, atau pada hipotesis 0. Pada hipotesis ya, di sini tidak ada 0, jadi hipotesis saja. Kalau di mu 0 berarti hipotesis 0. Kemudian ini
Apa tadi? Standar deviasi. Standar deviasi. Standar deviasi apa? Standar deviasi populasi ya. Kemudian N. N adalah N adalah jumlah sampel. jumlah sampel. Ya, jadi kita akan melakukan statistik uji Z gitu dengan menghitung rata-rata sampel dibagi dengan nilai rata-rata pada kondisi H0, kemudian dibagi dengan standar deviasi populasi. Ya, ini harus di state ya bahwa ini adalah standar deviasi populasi. Kemudian dibagi dengan akar dari N atau jumlah sampel. Nah, kenapa sih harus saya menekankan di sini adalah standar deviasi populasi? Karena formula ini digunakan ketika varians dari populasi atau standar deviasi populasi ini diketahui, gitu ya. Kalau nggak diketahui gimana? Kan ada dua nih, ya. Ada ketika diketahui dan tidak diketahui. Ketika tidak diketahui, maka yang berbeda hanya sigmanya aja, yang lain tetap sama. Z sama dengan X bar min mu dibagi dengan S dibagi akar N. Semuanya sama kecuali ini. S ini adalah standar deviasi juga, tapi ini adalah standar deviasi sampel. Oke, di sini adalah standar deviasi populasi, ini adalah standar deviasi sampel. Formula ini digunakan ketika sigmanya tidak diketahui atau standar deviasi populasi nggak diketahui, berarti pakai standar deviasi sampel. Gitu ya. Oke, jadi ada dua ya, ada dua ketika sigma diketahui dan tidak diketahui. Nah, langkah selanjutnya berarti adalah langkah keempat dari uji hipotesis adalah menentukan wilayah kritis atau wilayah tolak H0 dan mengambil keputusan atau pengambilan keputusan, gitu ya. Oke. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apakah uji hipotesis yang kita lakukan itu mengikuti uji hipotesis satu arah kiri, satu arah kanan, atau dua arah. Karena nantinya akan berbeda ya wilayah kritisnya. Jadi wilayah kritis akan sangat ditentukan dari jenis hipotesis yang kita gunakan. Kita kaji terlebih dahulu untuk satu arah kiri. Jadi kalau satu arah kiri, maka H0-nya adalah parameter populasi lebih dari sama dengan parameter nilai populasi pada dugaan awal. Kemudian H1-nya berarti kebalikannya gitu ya. Nah, daerah di bawah grafik itu adalah daerah yang merepresentasikan besarnya peluang H0 itu apakah nantinya gagal ditolak atau bisa ditolak gitu ya. Jadi area di bawah grafik itu adalah menyatakan besarnya peluang apakah nanti H0 itu akan tertolak maupun gagal ditolak. Di mana wilayah yang menyatakan H0 itu gagal ditolak dan dapat ditolak itu dibatasi oleh wilayah kritis. Karena ini adalah hipotesis
satu arah kiri saja, maka wilayah kritisnya berada di bagian kiri dari gambar ya atau dari grafik. Jadi dia akan berada di sebelah kiri. Kalau kita pakai uji hipotesis satu arah kanan, berarti akan berada di sebelah kanan. Kalau dua arah berarti ada di kanan dan di kiri, gitu ya. Nah, wilayah kritis itu ini, jadi dia sebagai batas apakah nanti H0 itu akan ditolak maupun gagal ditolak. Nah, wilayah kritis ini itu sebesar dari level of significance atau significant level yang dinyatakan dalam alfa ini ya. Jadi alfa itu adalah besarnya wilayah kritis. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan wilayah kritisnya mana, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan nilai Z tadi. Tadi kan waktu bagian sebelumnya statistik uji kita akan menghitung nilai Z kan. Z tersebut itu adalah, nah ini kan nilai Z nih. Output dari statistik uji ini adalah nilai Z. Z di sini itu adalah Z hitung ya atau distribusi Z hitung. Nah, kapan keputusan bisa kita ambil untuk menolak maupun gagal menolak H0 itu ketika Z hitung lebih kecil daripada Z kritis, gitu ya. Maka diambil keputusan untuk menolak H0, gitu ya. Jadi ketika sudah menghitung nih, tadi Z itu sama dengan apa tadi? Masih ingat? X bar X bar minus kurangin mu per tau dibagi per akar N. akar N. Oke. Kalau dari kita sudah hitung nih X bar-nya berapa, mu-nya berapa, dan lain-lain, sehingga kita bisa dapat nilai Z. Dari Z, ini Z hitung ya, apabila Z hitung lebih kecil daripada Z kritis, maka kita bisa menentukan keputusan bahwa kita dapat menolak H0. Gitu ya. Jadi pahami ya. Kita bisa mengambil keputusan bahwa kita dapat menolak H0 tadi atau dugaan awal tadi, gitu ya. Nah, selain dengan menggunakan Z, distribusi Z, kita juga bisa menggunakan p-value. Ya, kita bisa menggunakan proportional value. Kok proporsional sih? Probability, sorry. Sama-sama P. Probability value. Jadi probability value itu adalah daerah yang diarsir ini. Jadi dia akan selalu lebih kecil daripada Z hitung ya. Nah, probability value ini itu menyatakan peluang ya, peluang namanya probability ya, pasti ya peluang peubah Z yang ada di sini itu lebih kecil daripada Z hitung kita, gitu ya. Nah, ketika p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, ini ya, p-value lebih kecil dari alfa, alfa ini adalah level signifikan ya, maka kita dapat mengambil keputusan untuk menolak H0. Gitu ya. Jadi untuk mengambil keputusan tolak H0 kita bisa menggunakan dua parameter, bisa menggunakan Z, gitu ya, di mana Z hitung lebih kecil daripada Z kritis. Kemudian bisa juga menggunakan nilai dari probability. Ketika p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka kita bisa mengambil keputusan untuk menolak H0. Oke, masih bisa dipahami di sini?
Masih bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Kalau bisa saya yang nanya, kalau gitu ya. Oke, saya yang nanya. Tadi kan yang menjadi pembatas daerah gagal tolak H0 dan tolak H0 itu adalah Z alpha ya, atau ada wilayah kritis. Nah, bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya menentukan Z kritis tersebut atau wilayah kritis tersebut? Kalau Z hitung kan jelas, kita punya formula, kita tinggal pluk hitung, masukin data yang ada yang kita ketahui, kita dapat Z hitung. Kalau Z kritis dapatnya dari mana? Dari mana? Yang ini kita bisa Dari nilai tabel bukan, Bu. Ada tabel Z. Oke, sip. Sudah pernah ya? Sudah pernah menghitung? Sudah pernah menggunakan? Pernah, Bu. Oke. Jadi nilai Z kritis ini diperoleh dari tabel Z. Oke. Oke, gitu ya. Jadi itu tahapan keempat, yaitu menentukan wilayah kritis yang mengambil keputusan. Kalau kita sudah punya angka wilayah kritisnya atau Z-nya, kemudian kita sudah bisa menghitung Z hitung, gitu ya, dari data yang kita punya, kita bisa mengambil keputusan apakah keputusannya tolak H0 atau gagal tolak H0. Ketika Z hitungnya berada di sini, berarti dia berada di wilayah gagal tolak H0, atau Z hitung lebih besar daripada Z kritis atau dari wilayah kritis, sehingga gagal tolak H0. Keputusannya adalah gagal tolak H0. Tapi ketika Z hitung berada di sebelah kiri atau dia kurang lebih kecil daripada Z kritis, maka dapat diambil keputusan untuk tolak H0. Oke, ini adalah uji hipotesis satu arah kiri ya. Oke, ini ada penjelasan tambahan mengenai nilai P tadi ya. P adalah probabilitas atau peluang, gitu ya. Di mana dalam menguji hipotesis selain menggunakan Z tadi, membandingkan Z hitung dan Z kritis juga dapat membandingkan nilai P dengan tingkat signifikansi atau alfa, ya. P-nya harus lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya dapat ditolak. Sebaliknya kalau P-nya lebih besar dari alfa, maka H0-nya tidak atau gagal ditolak. Nah, ini untuk uji hipotesis satu arah yang bagian kanan, gitu ya. Tadi karena arah kiri, maka wilayah kritisnya ada di bagian kiri. Kalau kita menggunakan uji hipotesis satu arah bagian kanan, maka wilayah hipotesisnya akan berada di bagian kanan. Gitu ya. Sama saja seperti tadi, yang perlu teman-teman perhatikan lebih lanjut adalah parameternya. Kalau untuk satu arah kanan, maka keputusan keputusan H0 ditolak itu ketika Z hitung lebih besar daripada Z alfa atau Z kritis ya.
Jadi dia akan berada di sini nih, sorry, lebih besar berarti di sini ya. Dia akan berada di sini, maka berada di dalam wilayah tolak. Kalau dia lebih kecil, misalkan di sini, berarti dia ada berada di wilayah gagal tolak. Ya, sama saja. Kemudian untuk p-value juga bisa menggunakan p-value ya, atau probability atau peluang peubah Z lebih besar daripada Z itu. Gitu. Untuk p-value sama ya, untuk ketiga uji hipotesis keputusan ditolak itu ketika p-value-nya kurang dari alfa, lebih kecil dari alfa, gitu ya. Itu untuk satu arah. Nah, gimana dengan dua arah? Sama aja pada dasarnya ya. Karena dua arah berarti ada di dua sisi wilayah kritisnya. Ada di sisi kanan dan sisi kiri. Karena ada di dua sisi kanan dan sisi kiri, maka alfanya itu dibagi dua, gitu ya. Alfa per 2 untuk sisi wilayah kritis itu sebesar alfa per 2 untuk sisi kiri dan sebesar alfa per 2 untuk sisi kanan. Gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan kalau dua arah. Kalau satu arah tadi kan berarti karena hanya di satu sisi saja sehingga wilayah kritis itu sebesar nilai dari alfa. Kalau dua arah karena wilayah kritisnya ada dua, kanan dan kiri, jadi alfanya dibagi dua ya. Wilayah kritis bagian kiri itu sebesar alfa per 2. Wilayah kritis bagian kanan dari grafik itu sebesar alfa per 2. Gitu ya. Oke, kemudian untuk keputusan tolak H0-nya, untuk kita lihat terlebih dahulu untuk yang di sebelah kiri, berarti mengikuti kaidah Z hitung yang sisi kiri ya. Dapat ditolak, H0 dapat ditolak ketika Z hitung lebih kecil daripada Z alfa per 2 atau Z kritis kritis pada saat alfa per 2. Kemudian untuk yang sebelah kanan berarti mengikuti kaidah hipotesis kanan, satu sisi yang kanan ya. Keputusan ditolak ketika Z hitung lebih besar daripada Z kritis atau Z alfa per 2. Gitu. Nah, jika mau lebih generalkan lagi bisa, maka dapat didefinisikan sebagai Z hitung absolut ya, di sini ada absolut lebih besar daripada Z alfa per 2, maka keputusan dapat ditolak. Gitu ya, keputusan tolak H0. Sama saja untuk p-value juga ya, kita bisa menggunakan p-value. Untuk p-value bedanya di sini dikalikan 2 ya, di sini dikalikan 2, di sini kali 2. Ketika didapat p-value lebih dari alfa, maka keputusan dapat ditolak. Begitu. Oke, nggak bingung ya? Masih bisa diikuti? Lebih bisa. Oke. Nah, ini apa namanya sebutan lain ya, two tail, one tail gitu ya. Ini ada one tail, left tail test, artinya adalah satu sisi bagian kiri saja. Ini wilayah tolaknya atau wilayah kritisnya berada di sisi kiri saja. Kemudian ada right tail berarti sisi kanan saja wilayah tolaknya. Kemudian ada yang two tail kanan kiri ya, berarti ada dua sisi tolak apa wilayah tolaknya atau wilayah kritisnya. Gitu. Nah, selanjutnya dalam pengambilan keputusan itu ada konsekuensi dalam uji hipotesis di mana ketika H0 hipotesis nolnya itu bernilai benar, kemudian peneliti itu tidak menolak H0, berarti keputusannya adalah benar, gitu ya. Nah, tetapi ketika peneliti yang menolak H0, pada H0-nya itu benar, maka terdapat error di situ, yaitu error tipe 1.
Kemudian sebaliknya, ketika H0-nya salah, tapi peneliti menyatakan tidak menolak H0, maka error kan, nggak sesuai kan, di situ adalah tipe 2. Kemudian yang terakhir adalah ketika H0-nya salah dan penelitinya menolak H0, berarti keputusannya sudah betul. Ya. Jadi ada 2 error di sini, tipe 1 dan tipe 2. Sorry. Oke, yang tipe 1 itu probabilitasnya menolak H0 padahal H0-nya benar gitu ya. Padahal benar tapi ditolak, itu masuk ke tipe 1. Disimbolkan dengan alfa ya. Disebut juga significance level atau taraf signifikansi. Gitu ya, yang apa tadi menggambarkan wilayah kritis atau wilayah tolak. Kemudian ada yang tipe 2 itu ketika probabilitasnya menerima H0 padahal H0-nya salah gitu ya. Lalu salah tapi diterima, itu disimbolkan dengan beta. Itu adalah jenis error. Oke, jadi itu tadi 5 langkah uji hipotesis. Oke ya, yang pertama teman-teman menentukan hipotesis awal atau dugaan awal terlebih dahulu, kemudian hipotesis alternatif terlebih dahulu, kemudian menentukan alfanya, kemudian menentukan statistik uji. Statistik uji tadi ada 2, apa tadi? Statistik uji ketika tahu diketahui sama taunya tidak diketahui, Bu. Oke, tahu diketahui atau tidak diketahui. Oke, gitu ya. Kemudian setelah statistik uji kita hitung, kita akan dapat suatu nilai ya, bisa Z, bisa T ya, bisa distribusi Z, distribusi T sesuai dengan ini tadi ya, apa namanya, standar deviasi diketahui atau tidak diketahui. Kemudian selanjutnya kita menentukan wilayah kritis atau wilayah tolak dari H0 tadi ya, apa namanya, kita sudah punya, misalkan tadi kita sudah punya Z hitung, kemudian kita tentukan Z apa, Z alfa ya, Z alfa atau Z kritis itu dari tabel Z. Kemudian dari situ kita sudah bisa ambil keputusan apakah kita tolak H0 atau gagal tolak H0 gitu ya. Apakah tolak maupun gagal tolak itu didasarkan pada jenis uji hipotesis yang teman-teman pergunakan ya. Tadi satu ke arah kiri, satu ke arah kanan, yang 2 arah. Oke, kira-kira seperti itu 5 langkah uji hipotesis. Nah, ini mengingatkan kembali saja tadi ya yang mengenai statistik uji. Jadi kita akan membuat statistik uji untuk uji rata-rata atau mu gitu ya, untuk 2 arah, 1 arah kiri, 1 arah kanan. Jadi kalau untuk uji hipotesis 2 arah, di sini H0-nya adalah rata-rata atau mu sama dengan value tertentu gitu ya. H1-nya berarti kebalikannya. Kebalikan dari H0, tidak sama dengan. Nah, apa namanya, H0 dapat ditolak atau tolak H0 ketika Z hitung, ketika menggunakan distribusi Z, berarti adalah Z hitung lebih besar daripada Z alfa per 2. Jadi masih ada yang masih ingat kenapa di sini alfa per 2? Karena 2 arah, Ibu. Jadi dibagi 2 titik kritis. Karena 2 arah, jadi
Wilayah kritisnya ada di sisi kanan dan sisi kiri kan? Sehingga dibagi 2. Gitu ya. Nah, bedanya nih, kalau yang lain nggak ada ya. Yang lain cuma Z alpha doang. Yang untuk 2 arah Z alpha berdua gitu ya. Karena wilayah kritisnya ada di 2 sisi kanan dan kiri. Oke ya. Nah, ketika menggunakan distribusi T sama ya, T lebih besar daripada T alpha per 2. Oke, kemudian untuk uji hipotesis satu arah kiri, berarti di sini H0-nya adalah rata-rata populasi lebih besar sama dengan dari value. Value ini adalah data atau informasi yang kita peroleh. H1 kebalikannya, berarti kurang dari value. Nah, kita bisa menolak H0 tersebut ketika Z hitung itu lebih kecil daripada Z alpha. Ya. Untuk yang 2 arah ini absolut ya. Kemudian untuk hipotesis satu arah kanan juga demikian ya. H0-nya adalah rata-rata populasi lebih kecil sama dengan dari data yang kita punya. H1-nya berarti kebalikannya. Nah, kita dapat menolak atau mereject H0 ketika Z hitung lebih besar daripada Z alpha. Begitu ya. Nah, ini ada tadi rumus Z tadi ya, ini ada Z dan T. Z ini digunakan di sini ketika datanya diketahui. Jadi pakai standar deviasi atau varians populasi. Nah, T ini untuk ketika datanya tidak diketahui sehingga pakai S. S itu adalah standar deviasi atau varians sampel. Jadi ya, begitu. Jadi kita menggunakan distribusi Z, distribusi T tergantung dengan kondisi kasusnya. Ya, apakah standar deviasi atau variansi di populasi diketahui atau tidak? Kalau nggak diketahui berarti pakai sampel, berarti pakai distribusi. Gitu ya. Begitu. Kita coba saja ya ke contoh soal supaya lebih dapat feel-nya gitu ya. Kita coba. Contoh 1, ini adalah uji rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi yang diketahui. Oke. Kita lock dulu nih. Diketahui ya. Berarti kita bisa pakai set. Oke, contoh 1. Jumlah suatu produk rata-rata 200 buah per minggu dengan standar deviasi 16. Pada saat itu, karena ekspansi pasar, metode produksi baru telah dipakai dan karyawan baru direkrut. Presiden Direktur ingin mengetahui apakah ada perubahan dalam produksi. Uji dilakukan selama 50 minggu dengan rata-rata sampel 203,5 dan memakai taraf signifikansi 0,01. Oke, jadi kita punya data apa saja? Bisa dibantu? Rata-rata sampel Rata-rata sampel berapa? 200. Rata-rata sampelnya berapa? 203,5. 203. 203,5. Kemudian Mu 200. Mu-nya mu-nya 200. Oke. Terus standar deviasinya 16. 16. Oke, terus N-nya 50. N50. Oke, terus Alfanya 0,01. apa ya? Alfa, oke.
Nggak cukup ya di sini alfanya adalah 0,01. Oke, kita sudah punya data di sini. Standar deviasi diketahui ya, standar deviasi populasinya adalah 16. Oke, sehingga langkah pertama dari 5 tadi, 5 langkah uji hipotesis, langkah pertama adalah menentukan apa tadi? Hipotesis Nyatakan nol dan alternatifnya. Menentukan H0 dan H1 ya. Oke, langkah pertama. H0 dan H1. Oke, kalau konteksnya seperti ini, kira-kira nih kita melakukan uji satu arah atau dua arah? Satu arah, Bu. Berapa? Gimana? Dua arah, Ibu. Dua arah. Kenapa dua arah? Karena nggak ada keterangan lebih besar kayak gitunya nggak sih, Bu? Ya, oke. Ya, ini kita bisa pakai dua arah ya. Kita bisa pakai dua arah. Rata-rata berarti mu ya, di sini mu. Kalau dua arah berarti mu sama dengan 200 ya untuk H0-nya. H1-nya berarti Tidak sama dengan tidak sama dengan 200. Oke, kita sudah bisa tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Oke, yang kedua. Oke, selain untuk menentukan apakah menggunakan dua arah atau satu arah, selain tadi ya ada kurang dari lebih darinya, teman-teman juga bisa pahami dari soalnya ya. Di sini apakah ada perubahan dari 200 kan? Apakah 200 ini berubah? Tapi kan tidak di-state ya apakah berubahnya itu akan lebih sedikit dari 200 ataupun lebih banyak daripada 200 gitu ya. Berarti yang penting berubah gitu. Yang penting berubah berarti tidak sama dengan 200. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dua arah. Ya, oke. Tadi H0 diketahui, H1 diketahui, yang kedua tadi apa? Pilih apa? Taraf signifikansi. Taraf signifikansi berarti alfa. Alfa adalah 0,01. Oke, yang ketiga. Menghitung nilai dari statistik uji. Menghitung nilai dari statistik uji. Oke, sebelumnya kita pilih dulu uji statistiknya pakai yang mana. Kalau standar deviasi populasi diketahui, berarti kita menggunakan distribusi Z. Z. Maaf ya kalau tulisan saya jelek ya. Soalnya diketahui, jadi kita pakai distribusi Z. Oh, teman-teman berarti sudah punya tabel Z ya? Udah punya belum? Ibu. Sudah. Sudah ya? Sudah punya. Oke, kemudian kalau diketahui sehingga distribusinya memakai distribusi Z ya untuk uji statistiknya. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Atau kita hitung dulu ya, Z-nya ya. Jadi kita hitung dulu. Oke, berarti pakai rumus Z sama dengan langsung saja dimasukin angkanya berapa?
203,5. 203,5. Kemudian dikurang Dikurang 200. 200. Kemudian 16 dibagi akar 50. Oke, karena ini dua arah, berarti Z-nya adalah absolut. Ya. Oke, jadi berapa ini? Dibantu hitung, tolong. 1,54. 1,54. Oke, kita sudah dapat nilai Z-nya. Oke, kalau gitu kita bisa masuk ke poin keempat. Poin keempat apa? Langkah keempat, sorry. Menghitung Wilayah kritis. menghitung wilayah kritis atau wilayah tolak atau Z alfa. Z alfa. Oke, alfanya sudah diketahui ya, 0,01. Bisa minta tolong dihitung? Teman-teman sudah bisa menghitung menggunakan tabel Z ya. Jadi silakan dicoba hitung dulu. Untuk alfa 0,01 dua arah. Berarti di sini adalah Z alfa per 2. Silakan hitung.
Ada yang sudah? Berapa Z alfa per 2-nya? 2,58, Bu. 2,58 ya. Oke, ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama ya, 2,58. Oke, kita sudah punya Z hitung di sini, sudah punya Z alfa per 2 di sini, maka kita bisa menentukan apakah H0 ditolak atau gagal ditolak gitu ya. Oke, ini yang tadi ya. Nah, oke. Tadi kita sudah dapatkan wilayah kritis ya. Wilayah kritisnya. Karena ini adalah dua arah, berarti ada dua alfa per 2 atau ada dua wilayah tolak ya. Di minus 2,58 dan di 2,8. Kemudian masukkan atau input nilai Z hitung. Z hitung tadi 1,54 atau 1,55. Oke. Oke, ternyata nilai dari Z hitung itu berada di luar dari wilayah tolak atau wilayah kritis gitu ya. Karena Z hitung 1,55 itu tidak lebih besar daripada 2,58 atau lebih kecil dari 2,58. Ya, sehingga keputusannya di apa namanya, tolak H0 atau gagal tolak H0? Oke, karena ini berada di wilayah untuk gagal tolak H0 gitu ya. Jadi Z kita itu berada di wilayah gagal tolak H0, sehingga kesimpulannya adalah H0 tidak ditolak kayak gitu ya. H0 tidak ditolak karena dia berada di wilayah sini gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan soal tadi? Jadi kesimpulannya rata-rata populasi tidak berbeda dari 200. Tadi itu kan apakah berbeda gitu ya? Apakah berbeda apa namanya rata-ratanya dari 200, dan kesimpulannya adalah rata-rata populasi tidak berbeda dari 200 per minggu. Gitu ya. Oke, gimana? Mudah? Bisa diikuti? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, bisa diikuti ya. Oke, kalau bisa diikuti, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, karena ini waktunya tinggal 7 menit lagi, sebenarnya ada contoh 2 di sini, mau kita kerjakan bareng-bareng, tapi waktunya mepet, sehingga teman-teman kerjakan ya, ini menjadi latihan ya. Ini menjadi latihan, jadi dari contoh 1, dengan soal yang sama tadi, datanya sama ya dengan contoh 1, tapi di sini Presiden Direktur ingin mengetahui bahwa telah ada perubahan dalam jumlah produk per minggu. Di sini apa namanya telah ada perubahan. Dengan cara berbeda, dapatkah disimpulkan bahwa selama 50 minggu terakhir produksi lebih dari 200?
Oke, di sini ada state bahwa produksi lebih dari 200, sehingga pasti H0 dan H1 berbeda dengan contoh 1 tadi. Kemudian uji hipotesis atau pengujian hipotesisnya juga akan berbeda ya. Tadi menggunakan 2 arah, nah yang nomor 2 ini belum tentu menggunakan 2 arah. Silakan disesuaikan dengan konteks yang ada. Gitu ya. Ini adalah soal pertama. Kemudian soal yang kedua, karena saya sudah siapkan latihan sebenarnya. Ini soal yang kedua ya. Masih sama, menggunakan uji rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi diketahui. Ya, jadi tahunnya masih diketahui. Oke, ini mengenai perusahaan baterai Y menyatakan bahwa rata-rata daya tahan produknya sekitar 300 jam. Tapi akhir-akhir ini ada dugaan bahwa daya tahan produk tersebut berubah. Nah, untuk menentukan kebenaran hal ini, dilakukan penelitian untuk menguji 65 baterai. Ternyata rata-ratanya 297 jam. Rata-rata daya tahannya ya, tahan baterai tersebut adalah 297 jam. Berdasarkan pengalaman diketahui bahwa simpangan baku atau standar deviasinya itu adalah 30 jam. Dengan menggunakan tarif signifikansi 5%, silakan simpulkan apakah kualitas produk baterai Y mengalami perubahan atau tidak. Ya, jadi ada 2 soal. Silakan dicoba kerjakan dan dikumpulkan via e-learning. Deadline-nya minggu depan sebelum kita kuliah. Jadi teman-teman masih bisa mengumpulkan sampai hari Selasa sebelum pukul 09.30. Begitu? Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Cukup? Oke, saya stop ya. Oke, saya stop share. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya untuk diskusi kita pada pagi hari ini mengenai uji satu sampel dengan menggunakan dengan tadi kita sudah berdiskusi mengenai langkah-langkah prosedur uji hipotesis ya. Untuk uji hipotesis tadi kita menggunakan statistik uji ketika tahunya diketahui ya. Nanti untuk yang tahu tidak diketahui kita akan belajar di minggu selanjutnya ya, minggu depan. Kita akan melihat apakah berbeda ataukah sama gitu ya. Oke, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Saya tunggu sampai minggu depan. Kemudian ini di-record ya? Zoom-nya di-record nggak? Iya, Ibu. Ya, Bu. Oke, silakan digunakan sebagaimana mestinya, jangan disalahgunakan. Silakan digunakan untuk memahami kembali materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk hasil rekaman ya, saya ingatkan ya, dilarang untuk mengupload atau menyebarluaskan rekaman tanpa izin ya. Jadi hati-hati teman-teman untuk karena ini berkaitan dengan legal hak ya. Kecuali teman-teman sudah meminta izin terlebih dahulu kepada dosen pengampu yang bersangkutan, apakah boleh disebarkan atau tidak. Disebarkan dalam hal ini di upload di platform tertentu gitu ya. Karena mungkin ada beberapa dosen pengampu yang kurang berkenan untuk diupload tanpa izin gitu ya. Jadi biasakan untuk izin terlebih dahulu gitu ya. Oke, semoga bermanfaat materi hari ini dan semoga teman-teman sehat selalu. Karena sekarang apa sih yang lebih utama dibandingkan kesehatan gitu ya.